harga 16 kok. Jadi buat teman-teman yang mau porting, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garaga MV. Di malam kali ini sesuai permintaan teman-teman, katanya minta di reviewin nih si Kenzero. Oke, kebetulan malam kali ini gua nggak NR, kebetulan juga posisinya hujan dari tadi sore pulang kerja, jadi gue coba sempetin buat nge-review si Kenzero, apa aja sih yang dipakai si Kenzero. Jadi sebelumnya gue bakalan cerita dulu nih ke teman-teman. Sebelum gue dapetin si Kenzero itu, gue di tahun 2012 ya, gue punya Ninja RR warna hitam 2008. Nah setelah itu di tahun 2016 apa 17 gitu, gue iseng-iseng lihat OLX tuh. Emang dari dulu gue pengen punya yang silver, dan alhamdulillah kebetulan di OLX ada daerah Semarang, itu harga 16 kalau nggak salah. Gue langsung buru-buru jual tuh Ninja RR gue yang namanya Black Molly. Akhirnya gue jual laku 16, gue langsung transfer ke yang di Semarang. Dari Semarang kirim ke Jakarta via kereta. Ya sistem kepercayaan aja sih, untungnya ya alhamdulillah amanah ya yang ngejual si Kenzero ini. Dan udah sampai Jakarta, itu sih bahan banget Kenzero, bener-bener ini, tapi bener-bener original 2003. Berarti tangan ketiga gua. Ini ternyata tangan pertama itu di surat-suratnya asalnya dari Samarinda, balik nama ke Semarang, terus balik nama ke Jakarta atas nama gue sendiri. Alhamdulillahnya ya sampai sekarang nih jadi si Kenzero gue rawat dengan baik. Oh ya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang, dilancarkan rezekinya, didekatkan jangan jodohnya. Buat yang belum merit segera merit, yang belum punya momongan lekas punya momongan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Kita lari ke kokpit dulu aja ya. Jadi nah, untuk speedometernya sendiri nih, speedometernya Kenzero gue pakai ala-ala Ducati Speedpark. Gue inden dari China. Gue udah pesen berapa ya, 5, alhamdulillah udah 4 laku. Dan sekarang untuk inden lagi susah, nggak tahu ini kenapa barangnya susah banget. Ini yang gue pakai di si Kenzero, fitur-fiturnya. Terus ada voltmeter juga dari 99 pokoknya itu deh. Terus lanjut ke sini ya, bawah. Segitiga-nya nih, segitiga atas gua pakai produknya dari NGRT nih friend, NGRT. Terus lari ke sini gua pakai masih tetap NGRT nih, preloadnya NGRT. Untuk stangnya sendiri banyak yang nanya, bang stang pakai apa? Sorry, gue mati dulu. Stangnya pakai apa? Gua pakai stangnya itu model TZ replika. Ini gue beli dari zaman 2000 berapa ya, udah lama juga sih. Sebelum ada keluaran Bipro gitu, gue udah beliin, udah lama. Jadi ini pindahan dari motor gue yang hitam. Terus ini bautnya di sini, baut segitiga atas gue pakai produk NGRT. Sini bracket stabilizer gue pakai produknya NGRT juga masih. Nah stabilizernya gue pakai Matrix yang karbon. Terus apa lagi ya? Oke, nah untuk sini, untuk master rem depan gue pakai R25, karena kalau menurut gue ya cukup lumayan oke sih lah, cukup murmer dan nyaman untuk dipakai. Untuk yang koplingnya juga gue pakai R25 nih, 25.
Kalau ini pakai hand gripnya gue pakai iTech, jalurnya gue masih pakai standar. Tarik ke tengah. Nah ini gue tutup tangkinya pakai Taiga. Untuk baut-bautnya sendiri pakai baut titanium yang dicemplungin ke belau, jadi biru tuh, pada biru. Oh ya, untuk air scoopnya gue pakai karbon. Lanjut lari ke bawah. Nih lampu sen gue pakai yang original tapi yang Thailand punya. Ada mulai banyak kok dijual di online shop. Oh iya, banyak yang, tar dulu, satu lagi gue lupa. Banyak yang nanya untuk lampu nih. Lampu. Nah, untuk lampu sendiri gue pakai ini, friend. Lampu sendiri gue pakai Luminos Z3, jadi dia bisa ada 3 warna, putih, kuning, dan biru. Untuk borgol ini nih di bawah gue pakai produk NGRT. Terus untuk ini juga bracket sini, selang rem gue pakai NGRT. Untuk kabel selang remnya gue pakai Hel yang warna hitam. Nah untuk peleknya banyak yang nanyain pelek juga, bang pakai pelek apa? Gue pakai pelek CBR Old Repaint. Terus ininya bos-bosannya gue pesan di spesialis Blayer nih, kanan kiri tuh bosnya, jadi kelihatan lebih manis dan rapi aja sih. Untuk kalipernya gue pakai Nissin yang CBR 250 cc, gue aplikasiin ke sini. Untuk bracketnya gue bikin sendiri dari plat tebal kalau nggak salah 8 mili kalau nggak salah nih, gue bikin di tukang las, terus tambahin bosing kayak gitu. Nah terus ini sensor speedometer. Untuk piringannya sendiri gue pakai punya NSR kalau nggak salah, dari apa nih, FM Racing 3,5 mili. Oke, dari sini kita lanjut ke, oh iya nih, untuk radiator gue pakai MC28 punya NSR. Untuk baut-bautnya yang sebagian sih udah titanium dicelupin belau. Untuk push step gue pakai ESP. Ini gue pakai ESP tuh dari zaman 2013an kalau nggak salah ya, 2013 apa 2014 lah, lupa gue. Masih pakai motor yang lama. Ini harga ESP dulu banget itu 1,2 apa 1,1 gue beli. Nah untuk jalurnya gue udah ganti karena waktu itu kan sempet crash, jadi yang aslinya susah juga kalau beli jalurnya doang, jadi harus satu set. Jadi gue pakai yang RC3, aplikasiin ke RC3. Untuk ininya gue pakai NGRT. Untuk dudukan silencernya nih yang Cobra gue pakai NGRT. Untuk ininya gue pakai Corse yang karbon. Terus untuk silencernya gue pakai Nens, dan perutannya juga pakai Nens ukuran 41. Jalurnya gue masih tetap pakai NGRT nih, dan dudukan ini juga masih NGRT. Makanya kenapa gue ada stiker NGRT, karena beliau support banget buat si Kenzero, support banget lah buat si Kenzero. Dan untuk master kalipernya nih masih standar kalau untuk yang belakang.
Untuk pelek juga yang belakang pakai CBR Old, piringannya bawaannya CBR Old nih, diaplikasiin. Jadi tuh itu gua bubut ke tukang bubut, jadi masih bisa pakai asnya yang Ninja gitu friend. Tapi untuk sekarang buat teman-teman yang mau pakai velg CBR Old itu nggak usah pakai ngebubut-bubut lagi, udah ada pasang bearing yang khusus, tinggal plug ke PNP lah pakai asnya Ninja. Untuk ini apa, tutup pendil sih nggak ada yang istimewa lah, gue pakai yang biasa-biasa aja, yang gocengan kalau nggak salah. Baut juga ini masih standar lah, belum gue pakai yang titanium, lagi nabung-nabung dulu friend. Untuk yang ininya juga gue pakai NGRT juga kanan kiri. Nah untuk ke spakbor belakang gue pakai karbon, Mikasen juga sama, pakai yang Thailand punya. Terus lari ke mana lagi nih friend? Kita nanti lari ke sebelahnya ya. Ya untuk tutup rantainya gue pakai yang karbon. Untuk gearnya gue pakai gear dan rantai pakai ukuran berapa nih? 40, depannya 15 kalau nggak salah. Ukurannya pakai 415 triple S. Lanjut ke ini juga pakai NGRT. Untuk shocknya gue masih pakai yang standar. Untuk tutup rantai gue pakai NGRT ini friend. Nanti kita lari ke bagian engine ya. Itu tadi ada suara anak gua, biasa kalau bapak-bapak mau begini. Nah ini kenapa ada stiker Garaga, NGRT, Doyan Kebut, Anang Speed ya. Mereka 4 orang ini yang support si Kenjiro gitu. NGRT, Doyan Kebut, Garaga, sama Anang Speed. Oke, kita lari ke bagian engine. Untuk engine sendiri gua pakai bloknya 1855 yang gold KMI ya, gua nggak pakai PDK atau apa. Untuk busi gue pakai DCPR 6 itu malah kerjaan gue. B9 ECS ya, B9 ECS. Gue ingatnya busi yang gue jual di gawean gue, sorry. Terus untuk shot coupling gue pakai dari produk NGRT. Nah terus yang ini juga tutup bak kanan kiri gue masih pakai produk NGRT punya. Untuk tabokannya masih pakai NGRT, dan velocity-nya gue masih pakai produk dari NGRT nih, yang segede toa pas kita lagi pramuka tuh, suruh kumpul-kumpul sama pembina. Untuk karbunya gue pakai TM35 friend. Buat yang teman-teman nanya, gue pakai karbu TM35, pakai velocity, pakai tabokan open filter udah pastinya. Untuk mesin sendiri gue kemarin porting di Anang Speed 92 daerah Cipinang. Gue percayakan ke Anang Speed. Jadi buat teman-teman yang mau porting harian, porting balap atau gimana, bisa ke Anang Speed langsung aja cus ke sana. Kalau gue ini pakai porting harian karena si Kenjiro ini selain buat ngonten, gue juga doyan touring nih. Jadi ya harus gimana ya, ya spek-speknya ya yang penting di jalan gak terlalu ketinggalan banget friend gitu. Untuk lidah membran sendiri gue nggak pakai KE kan, gue pakai standar. Nah karet intake nya gue ganti karena ini kan karbunya gue pakai yang TM35.
Terus apalagi ya, nah kalau ini tutup shocknya gue udah pakai yang karbon. Udah itu aja sih kalau menurut gue, nggak ada yang istimewa banget nih di si Kenziro, nggak ada yang wah atau hedon atau gimana. Spek-speknya ya standar aja, standar ya, porting standar lah, standar harian friend. Terus memang ini tuh lahir bawaan ZX dia. Kalau ZX kan kalau nggak salah tuh nomor rangkanya ada di leher di sebelah mana ya, sebelah kiri kalau nggak salah, sebelah kiri ya, sebelah kiri di sana. Kalau untuk RR sendiri kan dia di bawah belakang jok tuh, di bawah jok. Itu sih perbedaannya ZX sama RR yang gue tahu kalau untuk dari rangka mesin. Nah untuk body sendiri gue ini udah repaint, karena kan waktu itu gue sempat crash. Gue repaint di Art Paint di daerah Bekasi. Untuk peleknya gue repaint di Kalimalang di temen gue, Agung Pen. Terus apalagi, oh untuk baut-bautnya gue tetap di NGRT juga tuh, baut titanium. Buat teman-teman yang mau belanja part-part dari produk NGRT bisa langsung ke NGRT atau lewat gue juga bisa. Harga sih tetap sama, price list nggak ada ini, tapi kalau misalkan untuk pembelanjaan banyak mungkin dapat diskon nanti. Untuk ban depan gue pakai Diablo Rosso Sport Corsa 2 kalau nggak salah ya. Gue lupa juga nih, soalnya udah lama juga gue. Iya bener, pakai ukuran 90/80 friend, 90/80. Nah kalau untuk yang ban belakang gue pakai Betlek S22 Hyper Sport, ukurannya 120 bentar 120/70. Ya udah ya, mungkin itu aja, nggak ada yang lebih ke hedon atau gimana. Mudah-mudahan sih review kali ini cukup jelas, cukup buat teman-teman puas juga apa aja sih yang ada nemplok di si Kenziro yang sekarang. Dan untuk untuk rekas sendiri gue masih standarnya ZX, non stroke gue nggak main stroke-strokean yang gue bilang, karena Kenziro ini selain ngonten ngebut-ngebutan kayak gitu, terus bisa buat touring jauh gitu. Jadi kalau yang udah stroke-strokean, kalau untuk jarak jauh ngeri juga friend. Terus kalau apalagi kalau yang udah portingannya jauh ke FFA gitu, model FFA strokean, repot lah kalau dibawa buat touring. Kalau Kenziro sih hayu, gope meter hayu, 800 meter hayu, puluhan kilometer juga hayu. Tapi kalau untuk 2 gope meter 800 meter gue yakin sih pasti kalah. Cuman kalau untuk touring ayolah gasken, kita healing. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan 1 like, 1 komen, dan 1 subscribe dapat membantu membangun channel ini menjadi jauh lebih baik lagi. Saya Garaga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam my trip my open.